Halo Sobat Cuan, kembali lagi di YouTube channel stocknow.id. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai saham IPO yang akan listing di bulan April tahun 2024. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan yaitu kupas tuntas IPO ATLA. Pembahasan yang pertama kali, kita akan membahas mengenai profil perusahaan emiten ATLA. PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk adalah penyedia layanan dan teknologi inovatif yang aman, berkualitas tinggi, dan terintegrasi yang bergerak dalam bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi. PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk berada dalam bisnis untuk menghasilkan pengembalian industri terkemuka untuk semua pemangku kepentingan melalui penyediaan jasa supporting yang aman, berkualitas, dan inovatif sambil mewujudkan budaya yang dinamis, menyenangkan, dan memberikan yang terbaik di industrinya. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan adalah dalam bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi. Baik Sobat Cuan, pembahasan selanjutnya ini adalah seputar informasi initial public offering dari emiten ATLA. PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk atau kedua emiten ini ATLA akan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,2 miliar saham baru atau sebesar-besarnya 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan nilai nominalnya sebesar Rp8 per lembar sahamnya. Adapun harga saham dari penawaran umumnya sebesar Rp100 sampai dengan Rp120 per lembar sahamnya. Alhasil, calon emiten yang akan menggunakan kode sahamnya ATLA ini berpotensi mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya hingga Rp144 miliar. Sementara itu, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Arta Sekuritas Indonesia atau kode anggota bursanya yaitu SH. Selanjutnya, alokasi seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi, maka akan digunakan seluruhnya oleh ATLA untuk sebagai berikut. Yang pertama ini, sekitar 36,74% akan digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional perseroan. Dan yang kedua ini, sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja seperti biaya instalasi peralatan, biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan, dan lain-lain. Nah Sobat Cuan, berikut adalah jadwal penawaran umum perusahaan ATLA. Baik Sobat Cuan, pembahasan selanjutnya ini adalah pemegang saham dari emiten ATLA. Adapun komposisi pemegang saham ATLA sebelum melakukan penawaran umum dengan nilai nominalnya sebesar Rp8 per lembar saham untuk list kepemilikan sahamnya ada di bawah ini. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan dalam penawaran umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham akan ikut berubah. Berikut adalah perubahan struktur kepemilikan saham ATLA. Untuk listnya ada di gambar berikut. Baik Sobat Cuan, selanjutnya ini adalah pembahasan yang paling penting, yaitu kita melihat laporan keuangan dan rasio keuangan emiten ATLA. Kalau kita melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten ATLA per Desember tahun 2023, total aset per tahun 2022 ini sebesar Rp48,6 miliar dan pada semester 1 tahun 2023 ini naik 8,76% menjadi Rp52,87 miliar. Adapun total liabilitas per tahun 2022 sebesar Rp14,87 miliar dan pada semester 1 tahun 2023 ini turun 71,9% menjadi Rp4,17 miliar.
Selanjutnya ini adalah total ekuitas per tahun 2022 sebesar 33,73 miliar rupiah, dan pada semester 1 tahun 2023 ini naik sebesar 44,3% menjadi 48,69 miliar rupiah. Selanjutnya ini dari total laba bersih emiten ATLA ini per tahun 2022 sebesar 6,29 miliar rupiah, dan pada semester 1 tahun 2023 ini turun hingga 70% menjadi 1,87 miliar rupiah. Nah, perlu Sobat Cuan ketahui juga, penurunan dan kenaikan ini tentunya belum pasti. Tentu kita harus melihat pada tahun 2024 nanti, tentunya bisa berubah baik nilai neracanya maupun laba ruginya. Selanjutnya ini kita akan membahas dari rasio keuangan dan valuasi dari ATLA. Di sini kita akan menggunakan rasio valuasinya yaitu price to earning ratio dan price to book value ya. Rata-rata PER terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp100 per lembar sahamnya, maka hasil PER-nya itu sebesar 30,7 kali. Dan adapun PER tertingginya jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu Rp120 per lembar saham, maka hasil PER-nya ini sebesar 36,8 kali. Selanjutnya, jika kita lihat dari sisi PBV-nya, rata-rata PBV jika kita menggunakan harga terendah yaitu Rp100 per lembar sahamnya, maka hasil rata-rata PBV-nya sebesar 15,5 kali. Adapun PBV tertinggi jika kita menggunakan harga tertingginya yaitu Rp100 per lembar sahamnya, maka hasil rata-rata PBV-nya adalah sebesar 18,6 kali. Perlu Sobat Cuan ketahui juga, semua hitungan rasio maupun valuasi berdasarkan dari perhitungan tim analis Stokno.id. Tentunya metode perhitungannya bisa berbeda-beda dengan tim analis lainnya. Nah, jadi emiten ATLA ini adalah emiten yang akan IPO pada bulan Maret atau listingnya ini di bulan April tahun 2024. So, untuk Sobat Cuan yang ingin membeli saham ATLA di tahun 2024 ini, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Perlu diingat juga bahwa analisa pada video kali ini bersifat disclaimer on. Artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Terima kasih Sobat Cuan yang sudah menonton videonya hingga selesai. Sampai jumpa di pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye!